Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia, NPM 2013023053. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan pasal-pasal Pramuka, yaitu dari pasal 36 sampai dengan pasal 49. Di antara pasal tersebut ada beberapa bab, antara lain yang pertama, bab 5, tugas dan wewenang. Terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 36, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah bertugas A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Lalu, pasal 37 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati ataupun wali kota. Bab 6, ada hak dan kewajiban. Terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 38. Setiap peserta didik berhak A. Mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Menggunakan atribut pramuka. C. Mendapatkan sertifikat dan tanda kecakapan kepramukaan. D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Lalu, terdapat pasal 39, yakni setiap peserta didik berkewajiban A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka. B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40, yaitu orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Lalu, terdapat pasal 41, yaitu orang tua berkewajiban untuk A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42, yaitu masyarakat berhak berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 7, keuangan. Yaitu terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 43 ayat 1. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan. B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Dan C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang ataupun jasa. Pasal 44, pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka dilarang A. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau B. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46 ayat 1, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Bab 8, yaitu ketentuan peralihan. Ada beberapa pasal, yaitu pasal 47. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. C. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Lalu ada bab terakhir, yaitu bab 9, ketentuan penutup. Ada 2 pasal, yang pertama pasal 48, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Lalu yang kedua yaitu pasal 49. Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pasal pramuka dari pasal 36 sampai 49. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.